Saudara, Lebaran tentu menjadi salah satu momen yang paling dinanti oleh Anda dan juga pastinya saya untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Nah, di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tokoh tanah air untuk kita tanyakan langsung seperti apa tradisi Lebaran bersama dengan keluarga besarnya dan tentu saja menanyakan apa pesan kedamaian yang ingin disampaikan di momen Hari Raya Idul Fitri ini. Langsung saja, saudara, saya ajak Anda untuk bertamu langsung ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan 12, Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, baik, Bapak? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Mohon diganggu dulu nih di nuansa Lebaran. Ayo silakan. Memang Lebaran hari silaturahim. Betul. Apa kabarnya Bapak Alhamdulillah. Pak JK? Sehat ya? Sehat. Selalu sehat dan selalu bersemangat. Dari awal saya mulai pertama kali kenal sama Bapak itu kan 2015 ya. 15 ya. 2015 sampai sekarang 2025. Wih, sudah 10 tahun. Itu salah satu yang saya pelajari dari sosok Pak JK ini adalah semangat yang luar biasa begitu. Termasuk semangat untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, apalagi ini momen Lebaran ya Bapak ya. Lebaran biasanya ngapain aja nih bersama keluarga besar Bapak? Iya, karena inti Lebaran itu pertama silaturahim kan. Kedua, bagaimana kita berbahagia, bagaimana saling memaafkan. Jadi ada yang kita lakukan adalah silaturahim, menerima keluarga, teman-teman, tamu-tamu yang lain, dan mengunjungi orang tua. Jadi itu selalu hari pertama begitu. Di samping itu tentunya juga karena kita sudah 30 hari puasa, maka selalu silaturahmi Ramadan ini dibarengi dengan makan-makan. Iya, ini yang seru ya. Tahun ini kan lebarannya di Jakarta. Biasanya kan lebarannya itu kan lebaran hari pertama Jakarta, kemudian hari kedua itu tuh atau hari ketiga itu ke Makassar. Iya, insya Allah. Kalau tahun itu ini juga sama. Sama ya? Itu sama. Jadi lebaran hari pertama di Jakarta, kemudian lebaran hari kedua atau ketiganya itu berangkat ke Makassar. Di Makassar, insya Allah. Itu berarti jadi salah satu tradisi yang sudah lama dipertahankan oleh keluarga. Puluhan tahun artinya. Sejak saya pindah ke Jakarta, pindah ke Jakarta ini tahun 99. 99. Iya. Jadi sudah 25 tahun, 25 tahun lah, 26 tahun. Jadi selalu sejak jadi menteri, jadi Menko, jadi Wapres 2 kali itu begitu. Lebaran di sini. Biasanya di Istiqlal atau di Al-Azhar. Setelah itu besoknya pulang ke Makassar. Pulang ke Makassar. Hari ketiga silaturahim terbuka, open house orang bilang di Makassar. Di Makassar. Ya. Gitu. Kalau sekarang itu Pak JK kan kalau kita lihat ini juga keluarga besar ya, cucunya banyak banget itu. Nah, ketika momen Idul Fitri ini juga jadi salah satu momen yang ditunggu oleh Pak JK ya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, terutama cucu-cucunya nih. Oh iya, tapi sekarang dengan cucu-cucu itu sebagian besar kan ada di Jakarta juga. Ya, jadi sekarang tiap buka puasa atau sahur malah kumpul. Oh, malah kumpul di sini ya? Kumpul tinggal dekat sini. Komplek ini sebagiannya. Jadi apalagi kalau buka puasa, jadi bisa 20 orang, 30 orang buka puasa sama-sama. Berarti ngumpulnya itu tidak hanya pas Lebaran aja, tapi pada saat Ramadan itu udah pada ngumpul semua. Karena tinggal di kompleks ini. Gitu. Seru ya berarti ya ngumpul bersama dengan cucu-cucu. Iya, seru. Mulai dari itu yang kecil-kecil sampai yang besar. Nah, dulu kan cucu-cucunya itu masih ya kecil-kecil, masih sering diajak main. Sekarang kan udah pada remaja begitu. Masih suka sering diajak ngobrol nggak atau curhat begitu dengan Bapak? Oh iya, cucu saya kan ada 15. Oh gitu. Kalau dites namanya hafal nggak nih Bapak? Namanya hafal, cuma urutannya tidak selalu salah. Oke. Dan yang tertua itu sudah umur 28, jadi sudah kerja, sudah direktur di salah satu perusahaan. Jadi
selalu konsultasi kalau ada yang perlu datang ngobrol dengan saya. Begitu juga anak-anak yang masih sekolah, bagaimana dia belajar dengan baik. Selalu tentu sebagai kakek memberikan motivasi kepada cucu-cucu. Karena kalau anak-anak tinggal lapor-lapor aja, mengawasi gitu. Lapor kegiatan itu. Kalau ada nggak cucunya yang ngobrolin soal percintaan mereka begitu? Atau nggak berani kalau sama Pak JK? Oh, saya suka tanya, gimana kamu, ada pacarmu, ada temanmu? Mereka mau jawab itu, Bapak? Dia lapor. Lapor, oke. Jadi justru kadang-kadang dia lebih duluan lapor sama saya daripada bapaknya. Oh begitu. Jadi langsung nyari backingan dulu ya. Jadi kalau orang tuanya marah, minimal opanya sudah sudah tahu. Sudah tahu begitu ya. Dan ini jadi salah satu momen yang juga jadi bahan obrolan begitu pada saat momen Lebaran begitu ya Bapak ya. Sampai ke nasihat, bagaimana kerja yang baik atau belajar yang baik, anak-anak itu disiplin yang baik. Dari segi agama, puasanya baik, salatnya mesti berjamaah. Mereka ikut semuanya. Dan itu kita kebiasaan itu, adat itu sejak saya dengan bapak saya, keluarga. Jadi tingkat semuanya tradisi itu diturunkan. Tradisi yang baik gitu kan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama itu dari kecil ya, sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Minimal ketika berbicara soal sholat itu bukan sebuah yang harus disuruh dulu, tapi itu sudah jadi sebuah kesadaran. Itu yang selalu ditanamkan ya Bapak ya. Malah kadang-kadang kalau bulan terawih dia duluan ngajak, Pak, waktunya terawih. Oke, mari kita terawih. Oke, saling mengingatkan begitu. Kalau ada tradisi khusus nggak atau kegiatan khusus tidak Bapak? Ketika ngumpul bersama dengan keluarga besar, itu ada kegiatan atau apa, atau hanya sekedar ngumpul? Ya ngumpul dan secara langsung saya nanya apa kegiatannya hari ini, yang kerja apa kerjaan di kantor. Kalau yang sekolah belajar apa hari ini, kalau masa ujian bagaimana ujianmu, kalau dia banyak waktu yang belajar, kok pulang belajar. Oke. Gitu. Jadi 15 cucu itu biasanya ngumpul pas Lebaran ya? Oh iya, otomatis. Oke, tadi Pak JK bilang kalau apal nih nama 15 cucunya. Boleh kita cek Bapak? Boleh. Boleh, oke silakan. Siapa aja Bapak? Oh, yang pertama itu Fikri. Fikri yang anak pertama, ya cucu pertama Fikri, ya. Yang pertama. Kedua Mas Sita. Iya, Mas Sita. Ketiga ya, siapa tuh Emir, ya saya lupa itu. Ketiga keempat karena Emir. Jadi Emir siapa lagi itu? Jadi ada Jamila, ada Emir empat bersaudara ya. Emir ada teman-temannya juga. Kemudian ada Rashid, ada Malik, ada Safa. Itulah semua. Macam-macam. Ada lagi yang kecil. Iya, yang kecil-kecil. Anaknya Abang Mara ya itu ya. Oke, ternyata apal ya 15 cucu-cucunya. Harus apal karena nanti salah manggil ribet juga ya. Iya. Kemudian terkait dengan Lebaran itu juga identik dengan makanan nih. Apalagi kalau kita tahu Bu Mufidah kala itu juga beliau tuh seneng banget masak makanan khas Lebaran. Ada makanan khusus nggak spesial dihidangkan di keluarga besar Yusuf Kala pada saat Lebaran? Itu secara umum saja sebenarnya, bahwa di mana pada Lebaran itu selalu ada makanan yang menasional, katakanlah opor ayam, atau kalau rendang. Kalau istri saya orang Padang, ada rendang tentu nomor satu. Wih, rendangnya Bung Mufidah mantap. Kalau di Bugis kan ada ayam apa itu kan? Ada coto. Ya, coto. Jadi semuanya tuh terhidang ya? Semua terhidang, dan kadang-kadang teman-temannya datang terus nanya, mana nih, mana makanan ini, mana makanan ini gitu. Tapi di antara semua makanan itu Bapak boleh mencicipi semuanya? Boleh, atau? boleh. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Saya belum ada pantangan. Oh begitu. Boleh.
Di usia yang sekarang masih boleh mencicipi semuanya ya. Nah, ada malah satu kali ada dokter kepresidenan gitu. Dokter Asis, Profesor Asis, nanya, dokter, ada nggak pantangan saya setelah dia periksa saya? Terus bilang ada. Apa? Saya sudah mulai begini ya. Mulai deg-degan ya. Oh, dia bilang makanan yang tidak enak. Oh. Kenapa? Ya kalau tidak enak itu pasti kurang makan. Berarti alhamdulillah di umur Bapak yang sekarang itu masih bisa belum ada pantangan untuk menikmati semua makanan ya. Yang penting jangan berlebihan ya Pak pastinya. Iya, jangan berlebihan. Jangan terlalu manis, atau begitulah. Pasti itu. Ada makanan khusus nggak pada saat Lebaran yang selalu ingin dimakan oleh Pak JK? Iya, seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tadi opor ayam tentu, atau kita di orang Makassar makan coto. Makan coto. Seperti itu. Yang itu wajib itu. Wajib ya. Nah. Dan memang coto Makassar itu tuh juga rasanya juga pasti nikmat banget ya begitu ya. Kalau cemilan-cemilan kayak kue-kue gini? Iya ini. Ini boleh sama dokter kan? Boleh. Ini cookies. Cookies ini ya terima kasih, ini umumnya dikirim teman-teman. Oh begitu. Iya. Di setanda hubungan silaturahmi kekeluargaan, persahabatan. Tanda silaturahmi. Di samping bunga-bunga. Jadi makanan nggak ada pantangan, kemudian cemilan juga nggak ada pantangan, dan masih sehat begitu. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga sering ditanyain, tipsnya apa Bapak? Iya, tipsnya sebenarnya keikhlasan. Pertama ya kita makan sesuai dengan yang enak untuk kita, tapi yang bergizi yang baik. Ya tentu juga yang dinikmati banyak orang. Kalau tipnya, saya makan tidak banyak. Tidak banyak. Hanya umur ini kan selalu begitu, sudah menurun. Lebih banyak makan buah, gitu, seperti itu. Dan juga di samping itu diberikan kan olahraga. Oh masih olahraga? Oh iya, kan kita pernah golf bareng Bapak. Iya, olahraga, saya teratur olahraga. Berarti olahraganya masih rutin ya? Cuma bulan puasa begini jarang, karena sulit. Lihat, kadang-kadang rencana main pagi atau sore hujan. Oh jadi, iya. Lebih baik di rumah aja. Di rumah aja. Jadi olahraga masih rutin, kemudian tadi apa? Ikhlas ya? Ya. Ikhlas, bagaimana kita mengikhlaskan apa yang telah diberikan, dia mensyukuri. Jadi makan selalu sederhana, tidak boleh berlebihan. Ini yang menjadi salah satu kunci dari sosok seorang Yusuf Kala akhirnya bisa sehat dan bugar sampai saat ini. Nah ini bisa kita contoh, bisa doakan kami ya, biar kami juga bisa sehat dan juga bugar seperti Pak JK gitu. Nah kalau berbicara soal Lebaran, silaturahmi tentu tidak hanya dengan keluarga besar, tapi ada juga beberapa relasi Pak JK ataupun kenalan baik politisi maupun pejabat yang juga hadir di sini ya. Itu biasanya ramai juga ya Pak ya? Ramai biasanya dari pagi sampai sore, kadang-kadang malam pun ada juga. Tapi karena umumnya di Jakarta saya sehari, ya jadi teman-teman juga dan mereka juga tersebar, banyak juga yang mudik, ya kan. Nah, teman-teman juga ya. Kalau teman-teman ya kadang ada yang tidak mudik datang. Kalau yang mudik biasanya nanti setelah pulang baru ketemu kita lagi. Ya seperti itu. Banyak yang pulang juga. Banyak yang juga datangnya. Momen Lebaran itu biasanya masih sering dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat atau politisi datang untuk tidak hanya sekedar ngobrolin Lebaran, tapi ada ngobrolin hal lain gitu nggak sih Pak? Biasanya kurang ya? Ramai kan? Ramai. Jadi kita hanya bicara ringan-ringan aja. Ringan. Bagaimana keadaan kesehatan, bagaimana. Ya ada juga otomatis bagaimana keadaan punya tugas-tugas, bagaimana keadaan negara. Ya, tapi yang ringan, tidak serius benar. Tidak serius ya nih. Jadi tetap dimintai pendapat, dimintai saran terkait dengan kondisi negara dan juga tanah air kita ya.
Nah, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan lagi, seperti apa sosok seorang Yusuf Kalla melihat kondisi tanah air kita saat ini, baik di bidang perekonomian, perpolitikan, bahkan kondisi dunia begitu, di tengah ada konflik di Gaza yang juga belum kunjung selesai begitu. Ini yang nanti kita obrolkan lagi, tapi usai jeda ya Bapak ya, kita lanjutkan obrolan kita. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, dan saya masih berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Woi, tadi seru nih obrolan kita, karena yang penting tadi itu adalah minta tipsnya nih, bagaimana bisa hidup sehat dan juga bugar. Apalagi kalau tahu kan Lebaran itu makanannya banyak banget gitu kan, terus itu nikmat banget, tapi itu harus dikontrol ya, jangan sampai berlebihan seperti yang tadi disampaikan. Tuh kita juga mengontrol diri sendiri, kalau berlebihan tidak bisa masuk. Itu yang juga harus dikontrol gitu. Nah, tadi berbicara soal banyak yang pejabat ataupun politisi yang datang untuk memintai pendapat dan juga saran seorang Yusuf Kalla terkait dengan perpolitikan ataupun kondisi tanah air kita saat ini gitu. Dari serangkaian kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang awal tahun hingga sekarang ini, bagaimana seorang Yusuf Kalla melihatnya? Ya, kalau kita lihat kan kondisi hari ini negeri kita selalu ada dua pengaruh dari luar, dari dunia ini yang sangat banyak masalah, ada yang perang, ada masalah politik, ada perang dagang, macam-macam itu terjadi kan, dan itu pasti mempengaruhi ekonomi dunia, dan ekonomi dia tentu terpengaruh ke Indonesia juga pasti, sehingga bisa ekspor kita menurun, atau harga-harga komoditi menurun, atau daya beli masyarakat juga akibat itu semua, daya beli masyarakat juga turun, sehingga menyebabkan ekonomi kita pertumbuhannya tentu tidak setinggi apa yang kita harapkan. Ya, jadi banyak orang mengatakan malah bisa terjadi krisis seperti tahun 98 artinya. Tapi karena itulah maka apabila ada warning seperti itu, maka kita harus lebih bersatu menghadapinya, karena apa yang terjadi tahun 98 justru kita tidak siap. Jadi saya kira juga ya kita bicara di media juga untuk sama-sama untuk mengontrol diri lah. Jangan masalah pembunuhan seorang berhari-hari dibahas itu. Seperti apalagi sekarang juga katakanlah yang ribut banyak preman-preman yang minta THR di perusahaan-perusahaan. Bukan THR-nya sebenarnya, masalahnya banyak orang menganggur. Mereka itu ormas-ormas itu menampung mungkin orang-orang yang tidak punya kerja, sehingga seperti itu. Jadi harus dilihat akar masalahnya. Iya, gitu masalahnya justru kita bagaimana bersatu untuk bagaimana ekonomi kita ini stabil. Jadi bagi yang kekerasan coba dihentikan, tapi berita-berita kekerasan juga dikontrol lah. Jangan berita itu penting, tapi jangan tiap hari. Iya, jangan dimanfaatkan untuk mencari rating share begitu. Ya, jangan bad news, good news. Dan ini yang menjadi pertanyaan yang selalu saya penasaran. Apakah sering dimintai saran, pendapat oleh Presiden saat ini terkait dengan kondisi perpolitikan tanah air ataupun perekonomian tanah air? Iya, pernah beberapa kali saya ketemu Pak Prabowo, Presiden Prabowo, dan terakhir juga bertemu di istana, diundang saya bicara dengan beberapa menteri tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang energi. Kita diskusi. Berarti masih dimintai pendapat ya? Dari segi politik saya sudah semuanya ingin menarik diri langsung dari politik. Begitu. Jadi selalu saya katakan saya ini ingin aktif hanya di ABSD. Agama, B bisnis sebagai penasihat aja. Saya tidak langsung yang kerjakan saudara saya, adik saya, anak saya. Sekarang saya tidak langsung lagi, tapi sebagai pengamat, advisor, memberikan saran-saran dan juga arahan biasa tentu. Kedua, sosial. Ya, sosial di PMI, di pendidikan. Alhamdulillah saya Dewan Penyantun atau ketua pembina sedikitnya di 6 universitas.
termasuk di Oxford. Wih, Ya, luar jadi biasa. dan pendidikan dari ketika saya lagi di Makassar, kita jalani. Kedua, damai, perdamaian. Saya masih keliling banyak negara untuk bagaimana memberikan, dari mengundang saya untuk advis bagaimana kedamaian bisa Jadi, diatur. tidak hanya sosial, tapi damai. Ini yang selalu digaungkan oleh ataupun oleh sosok seorang JK menjadi salah satu tokoh tanah air, tokoh perdamaian. Tidak hanya nasional, tapi tokoh perdamaian dunia begitu. Nah, apa yang dilihat dari sosok seorang JK terkait dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Gaza Palestina saat ini? Ya, kalau Presiden itu memang, kalau saya selalu lihat bahwa ini bukan lagi masalah politik ideologi, tapi masalah kemanusiaan. Memang awalnya juga tentu saya selalu bicara kepada pimpinan Hamas di Doha, almarhum Ismail Haniyah. Saya selalu bertanya, kenapa Anda menyerang pada tanggal 7 Oktober itu tahun 2003 kan? Ya, tentu itu jadi pertanyaan karena dimulai dari situ. Israel memakai itu sebagai pembalasan yang luar biasa hebatnya. Sampai saat ini. Sampai saat ini sudah menjadi masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah konflik politik atau kebudayaan, tapi bagi kita sisi pandangnya kemanusiaan. Tidak lagi mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini sudah sangat berlebihan, gitu kan. Kalau itu dikatakan mempertahankan diri ya, tapi pemerintahan itu terlalu berlebihan. Sehingga menimbulkan korban bisa 50.000 orang meninggal, 80% bangunan di Gaza dihancurkan oleh bom-bom Israel. Itu bagaimana menghentikannya itu. Saya sendiri bicara dengan kedua belah pihak. Karena untuk menciptakan kedamaian harus mengenai dua belah pihak kan. Dan di Israel sendiri juga berbeda pandangan. Antara Perdana Menteri dengan presidennya berbeda. Betul. Presidennya ingin lebih damai. Saya bicara dengan Presiden Isaac Herzog. Dia telepon saya. Kita bicara seperti itu. Bagaimana Israel menahan diri seperti itu. Dia ikut mendukung upaya itu. Walaupun karena konstitusi mereka bahwa kekuasaan itu dipegang oleh Perdana Menteri, maka terjadilah itu. Jadi terakhir Pak JK, di momen Lebaran ini melihat kondisi perekonomian dan perpolitikan kita, apa yang ingin, pesan damai apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala untuk masyarakat Indonesia yang saat ini tengah merayakan hari kebahagiaan mereka berkumpul bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Fitri ini, Pak? Iya, dalam Lebaran ini hari kebahagiaan, hari silaturahim, hari persahabatan, hari kita kembali bersama. Itu pertama yang kita inginkan ya persatuan. Kemudian kerja keras lah. Semua orang bekerja dengan bidangnya masing-masing dengan baik. Pemerintah bekerja sesuai dengan norma-norma pemerintahan yang baik, yang kita sebut good governance. Juga pengusaha begitu, masyarakat begitu, petani begitu. Nah, tanpa persatuan, tanpa kerja keras dan kebijakan yang benar dari tentu pemerintah, saya yakin Bapak Presiden Prabowo terus berusaha berpikir untuk kemajuan, pasti begitu. Nah, bagaimana dalam berpikir itu kita dukung dalam cara bekerja, dalam kedamaian. Karena saya katakan tadi, secara politik ini negara terkontrol. Artinya tidak ada masalah dari sisi formal politik bahwa ada ketidaksenangan masyarakat. Iya, karena dia menyangkut kesejahteraannya, menyangkut masa depannya, menyangkut kehidupannya pada saat itu terganggu atau mungkin terganggu, sehingga timbul protes-protes seperti itu. Nah, ini harus dipahami secara bersama-sama bahwa dalam kondisi ekonomi yang begini, apabila bertambah masalah di politik, di sosial, maka akan lebih sulit kita menghadapi masa depan ini. Karena itulah puasa merupakan latihan untuk bersabar, latihan kita semua untuk disiplin dan juga menjaga kesatuan kita, keagamaan kita, kepercayaan kita, amal ibadah kita secara bersama-sama. Apalagi juga disertai dengan zakat, artinya
rasa keadilan kepada masyarakat kecil. Itu harus secara bukan hanya dipidatokan tapi dilaksanakan dari sisi yang mampu maupun yang tidak mampu, zakat, sedekah atau itu semua. Kalau Lebaran ini mari kita semua mengingat itu dan melaksanakan itu secara baik-baik. Karena bangsa ini negeri kita semua. Satu susah, semua akan susah. Kalau politik susah, semua akan kena. Kalau ekonomi, apalagi kalau ekonomi krisis seperti begini, semua akan kena. Orang yang tidak mampu lebih-lebih, orang yang mampu juga kena. Orang yang di pemerintahan juga akan kena masalah. Jadi hanya kerja keras, persatuan, dan juga kerja yang tepat lah. Baik. Yang bisa memperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu dan selalu memberikan pesan-pesan damai untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Itu tadi saudara perbincangan saya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla memaknai Lebaran, kumpul dengan keluarga dan pesan damai yang disampaikan untuk kita semua di momen Hari Raya Lebaran ini. Saya Yasir Nenama pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.